Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Alamsyah dengan NIM 45221041. Saya akan mempresentasikan tentang kartu kredit. Sebelum memasuki materi, ada beberapa pokok bahasan yang akan dibahas. Yang pertama, pengertian kartu kredit. Yang kedua, sejarah kartu kredit. Ketiga, jenis-jenis kartu kredit. Keempat, sistem kerja penagihan kartu kredit. Kelima, bagian-bagian kartu kredit. Dan yang terakhir, keuntungan dan kekurangan kartu kredit. Baik, pokok pembahasan yang pertama itu pengertian kartu kredit. Apa sih itu kartu kredit? Kartu kredit merupakan salah satu alat bayar dalam transaksi perdagangan yang sudah dikenal luas oleh masyarakat Indonesia. Ada pula pengertian kartu kredit lainnya, yaitu kartu kredit merupakan kartu plastik yang dikeluarkan oleh bank dan lembaga pembiayaan lainnya yang diberikan kepada nasabah untuk dipergunakan sebagai alat pembayaran dan pengambilan uang tunai. Pembahasan selanjutnya yaitu sejarah kartu kredit. Sejarah singkat perkembangan kartu kredit. Yang pertama itu awal mula. Konsep kartu kredit pertama kali muncul pada tahun 1914 di Amerika Serikat. Western Union memperkenalkan kartu kredit pertama mereka yang memungkinkan pelanggan untuk melakukan pembelian di berbagai toko dengan penggunaan kartu tersebut. Namun, sistem ini hanya berlaku di wilayah tertentu dan hanya digunakan oleh pelanggan Western Union. Yang kedua, Diners Club. Pada tahun 1950, Diners Club meluncurkan kartu kredit pertama yang secara luas diterima. Kartu kredit ini awalnya digunakan sebagai alat pembayaran di restoran dan hotel terpilih. Pendiri Diners Club, Frank Namara, menginspirasi oleh pengalamannya melupakan dompetnya dan ingin memiliki metode pembayaran yang lebih praktis. Yang ketiga, American Express dan Bank Credit Card. Pada tahun 1958, American Express meluncurkan kartu kredit mereka yang juga diterima secara luas. Pada saat yang sama, beberapa bank besar juga mengeluarkan kartu kredit mereka sendiri, seperti Bank of America dan Chase Manhattan Bank. Kartu kredit bank ini mulai diterima oleh berbagai toko dan mendapatkan popularitas yang besar. Yang terakhir yaitu Magnetic Stripe dan Chip. Pada tahun 1970-an, kartu kredit mulai menggunakan teknologi pita magnetik yang memungkinkan data kartu disimpan dalam bentuk digital. Ini membuat proses transaksi menjadi lebih efisien dan aman. Kemudian, pada tahun 1980-an dan 1990-an, kartu kredit mulai menggunakan teknologi chip terintegrasi yang meningkatkan keamanan transaksi. Baik, pokok pembahasan berikutnya itu jenis-jenis kartu kredit. Ada dua jenis kartu kredit. Yang pertama berdasarkan fungsi dan yang kedua berdasarkan wilayah. Baik, yang berdasarkan fungsi pertama itu debit card. Sumber uang berasal dari rekening pribadi, bukan dana pelanggan bank, sehingga kalau ada transaksi saldo di rekening akan terpotong. Yang kedua, change card. Penggunaan kartu kredit harus melakukan pelunasan tagihan sekaligus tanpa mencicil. Yang ketiga, credit card. Penggunaan card dengan transaksi sesuatu yang bayar dengan cara mencicil di kemudian hari. Yang keempat, cash card. Merupakan card yang dapat melakukan tarik tunai di ATM atau teller, menggunakan kartu kredit untuk dapat uang tunai. Berikutnya, berdasarkan wilayah. Terdapat kartu kredit lokal
dan kartu kredit internasional. Pertama, kartu kredit lokal. Kartu kredit jenis ini biasanya dikeluarkan langsung oleh bank. Ada juga bank yang bekerja sama dengan perusahaan lain untuk menertibkan kartu kredit. Perlu diperhatikan, kartu kredit jenis ini hanya bisa digunakan di dalam negeri saja. Kamu nggak bisa pakai kartu kredit dengan jangkauan lokal untuk bertransaksi di luar negeri. Yang kedua, kartu kredit internasional. Kartu kredit dengan jangkauan internasional bisa digunakan untuk transaksi di dalam dan di luar negeri. Biasanya, kartu kredit tersebut bekerja sama dengan perusahaan layanan pembayaran internasional yang ditandai dengan logo tertentu, misalnya Visa, Mastercard, JBC, atau AMEX. Sistem kerja penagihan kartu kredit. Pertama, pemegang kartu kredit atau cardholder melakukan transaksi menggunakan kartu kredit dengan menandatangani bukti belanja untuk memastikan kepemilikan kartu. Kemudian, pihak pedagang atau merchant akan menagih kepada pihak dan lembaga pembiayaan seperti bank berdasarkan bukti transaksi tersebut. Kemudian, pihak dan lembaga pembiayaan bank akan membayar jumlah transaksi yang disepakati. Selanjutnya, pihak dan lembaga pembiayaan bank akan menagih jumlah kredit pemegang kartu atau cardholder berdasarkan transaksi yang telah digunakan sampai batas waktu yang ditentukan. Terakhir, pemegang kartu atau cardholder akan membayar transaksi yang digunakan sesuai dengan batas waktu yang ditentukan. Apabila lewat, pemegang kartu akan membayar denda dengan suku bunga yang sudah ditentukan. Pokok pembahasan selanjutnya yaitu bagian-bagian kartu kredit. Bagian depan kartu kredit. Apa saja informasi yang tertera pada bagian depan kartu kredit? Di bagian depan kartu kredit tercantum kelas kartu kredit, meski tidak semua kartu kredit dicantumkan kelas kartunya. Logo bank, penerbit kartu kredit, nomor kartu kredit, nama pemegang kartu kredit, dan jenis kartu kredit atau Visa atau Mastercard. Ada juga chip yang bersifat multifactoration dengan keamanan yang lebih terjamin dan masa berlaku kartu kredit. Bagian belakang kartu kredit. Ada nomor kartu, ada tempat tanda tangan pemegang, ada 3 angka khusus dan informasi bank penerbit. Selanjutnya, pokok pembahasan yang terakhir, yaitu keuntungan dan kerugian kartu kredit. Keuntungan kartu kredit. Yang pertama, kemudahan dan kenyamanan. Kartu kredit memungkinkan Anda untuk melakukan pembelian secara elektronik atau melalui telepon tanpa harus membawa tunai. Ini sangat nyaman terutama saat belanja online atau saat bepergian. Yang kedua, fleksibilitas pembayaran. Kartu kredit memungkinkan Anda untuk membeli barang atau jasa dan membayarnya nanti. Anda dapat memanfaatkan fasilitas kredit yang ditawarkan oleh bank atau penerbit kartu kredit untuk membayar tagihan secara bertahap dengan jumlah minimum yang ditentukan. Yang ketiga, perlindungan konsumen. Kartu kredit sering dilengkapi dengan fitur perlindungan konsumen seperti asuransi pembelian, perlindungan terhadap penyalahgunaan kartu, dan jaminan uang kembali. Jika ada masalah dengan produk atau layanan yang Anda beli, kartu kredit dapat memberikan jaminan dan bantuan dalam menyelesaikan masalah tersebut. Yang keempat, bonus dan program imbalan. Banyak kartu kredit menawarkan program imbalan seperti poin, diskon, atau cashback yang dapat Anda kumpulkan saat menggunakan kartu kredit.
Program-program ini dapat memberikan manfaat tambahan seperti diskon pada hotel atau penerbangan, akses ke lounge bandara, atau keuntungan lainnya. Kekurangan kartu kredit. Yang pertama, bunga dan biaya. Jika Anda tidak membayar tagihan kartu kredit secara penuh setiap bulan, Anda akan dikenai bunga yang tinggi. Bunga ini dapat menumpuk secara cepat dan menyebabkan utang yang sulit diselesaikan. Selain itu, beberapa kartu kredit juga membebankan biaya tahunan, biaya keterlambatan, atau biaya lainnya yang perlu diperhatikan. Yang kedua, potensi kelebihan pengeluaran. Kartu kredit dapat membuat Anda cenderung menghabiskan lebih dari yang seharusnya. Ketersediaan kredit yang mudah dapat menggoda untuk melakukan pembelian impulsif atau memperluas batasan pengeluaran pribadi. Yang ketiga, pengaruh terhadap skor kredit. Pemakaian kartu kredit yang tidak bijaksana atau gagal pembayaran tagihan dapat berdampak negatif pada skor kredit Anda. Hal ini dapat mempengaruhi kemampuan Anda untuk memperoleh pinjaman di masa depan, seperti pinjaman rumah atau mobil. Dan kekurangan terakhir yaitu potensi penyalahgunaan data. Karena kartu kredit melibatkan pertukaran informasi pribadi, ada risiko penyalahgunaan data. Meskipun penerbit kartu kredit memiliki langkah-langkah keamanan untuk melindungi data Anda, tetap penting untuk berhati-hati dalam membagikan informasi kartu kredit Anda secara online atau kepada pihak yang tidak terpercaya. Itu saja yang sempat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Nun wal kalami wa ma yasdurun, demi pena dan apa yang dituliskannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.